Oke, baik. Terima kasih kembali saya ucapkan atas kehadiran Dr. Nur Hadi Ibrahim, PhD, dan juga Ibu Lulu Lucianti Fikri. Lalu untuk peserta mata kuliah anatomi dan fisiologi hewan, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Juga untuk asisten dari mata kuliah proyek anatomi dan fisiologi hewan, juga mahasiswa dari mata kuliah neurobiologi dan neurofisiologi. Lanjut mata kuliah dari S2. Jadi pagi ini kita akan melakukan kuliah tamu guest lecture itu dari yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Hadi Ibrahim dengan topik neuroscience update selama beberapa waktu ke depan. Beliau adalah dosen dan peneliti dari Departemen Fisiologi Kedokteran dan IMERI. IMERI kepanjangan dari Indonesia Medical Education and Research Institute dari klaster Medical Technology. Dan Departemen Kedokteran dan Fisiologi Kedokteran dan IMERI ini juga merupakan afiliasi dari Universitas Indonesia untuk Fakultas Kedokteran. Oke, lalu ini adalah beberapa informasi yang terkait dengan perkuliahan kita pagi ini untuk mahasiswa peserta MK Anatomi dan Fisiologi Hewan mengenai tugas yang harus Anda buat. Ini adalah gambaran deskripsinya. Anda diminta untuk membuat resume dari kuliah tamu ini maksimal 2 halaman A4, kemudian dengan kriteria penulisan yang seperti bisa Anda lihat di sini, yaitu dengan font Times New Roman 12 dan spasi 1,5. Kemudian resume tersebut di-upload di EduNext. Dan deadline pengumpulannya hari Sabtu tanggal 27 November paling lambat pukul 10. Untuk plagiarisme yang dilakukan ini sudah pasti tidak akan ada penilaian. Jadi harap dikerjakan dengan jujur. Sebelum saya lanjut kepada sesi guest lecture kita pagi ini, izinkan juga saya menyampaikan sedikit short CV dari pemateri kita pagi ini, yaitu dari Dr. Hadi Ibrahim. Beliau menempuh pendidikan S1 di pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1987. Kemudian beliau melanjutkan S3 di bidang Biomedical Science di University of Occupational and Environmental Health di Kitakyushu, Fukuoka, Jepang. Kemudian untuk postdoc-nya, beliau menempuh di Department of Physiology and Pharmacology, Portland, Oregon, USA. Dan berikut ini merupakan daftar list keanggotaan profesi beliau. Beliau sebagai anggota di Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia, kemudian di Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Pusat, lalu di Federation of Oceania Neuroscience Society, Society for Neuroscience, International Brain Research Organization, dan juga Japan Physiological Society. Dan untuk fokus riset yang dilakukan beliau, mulai dari molekuler, kemudian selular neuroscience, neurofisiologi, dan neuroplasticity, juga behavioral neurofisiologi. Untuk daftar list penelitian dan juga publikasi yang sudah dilakukan oleh beliau, itu bisa dilihat di Google Scholar, dan juga untuk H-index-nya beliau adalah 11 dan merupakan H-index yang cukup tinggi dari beliau. Ini adalah sedikit informasi dari kami yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pagi ini. Mungkin sebelum kita lanjut, ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan. Setelah pemaparan dari perkuliahan tamu ini, nanti akan ada sesi foto bersama dulu sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Dan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa post pertanyaannya di chat room atau juga bisa tanyakan secara langsung, nanti Anda on mic, tapi sebelumnya silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi kuliah kita pagi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu oleh Bu Lulu. Silahkan, Bu. Oke,
Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan mendengarkan ahlinya begitu ya terkait dengan neuroscience. Judulnya juga neuroscience update. Apa sih yang updatingnya begitu? Kita ingin sekali tahu begitu ya. Jadi ini buat mahasiswa yang kebetulan juga ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah neurobiologi dan neuroscience lanjut ya. Mudah-mudahan Anda bisa juga mendapatkan insight ya atau wawasan terkait dengan kegiatan penelitian yang terbaru gitu ya. Kemudian ini juga saya memberitahu Dr. Nur Hadi ini adalah pembimbing dari gurunya saya. Jadi ini Dr. Nur Hadi ini gurunya guru saya begitu ya. Guru saya terkait dengan coaching gitu, Coach Lira begitu, dan kemudian Coach Lira juga sedang mengambil S3 itu di Inggris begitu ya. Jadi Dr. Hadi adalah salah satu pembimbing dari guru saya gitu. Jadi beliau ini super guru begitu ya. Jadi itu saja, saya tidak akan berlama-lama. Jadi kemudian saya akan persilahkan langsung kepada Dr. Nur Hadi untuk bisa menyajikan presentasinya. Dan buat mahasiswa jangan lupa dibuat catatannya ya, meskipun ada rekamannya nanti Anda bisa mendengarkan kembali untuk dijadikan resume gitu ya. Jadi supaya kalau di sistem saraf itu ya Dok, kan tinggal diulang-ulang ya Dok ya. Jadi jadi itu sinapsisnya jadi makin kuat. Itu saja dari saya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Bu Santi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lulu. Sekarang kita persilakan kepada Dr. Nur Hadi untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dokter. Terima kasih Bu Santi dan Bu Lulu yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk sharing ya, sharing. Kalau saya sukanya bilangnya sharing ya, sharing karena mungkin nanti kita lebih banyak di diskusinya, jadi mau tanya-tanyanya lebih banyak gitu ya. Sedangkan materinya ya secara umum aja ya, kita akan ini. Oke. Izin ya. Pertama ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Sekarang sudah mulai masih virtual atau ini nih kuliahnya? Masih virtual ya? Sudah mulai daring, hybrid Dok. Masih daring? Iya hybrid. Campur. Hybrid Dok. Jadi ya. Hybrid. Ada luring kemarin praktikumnya ya. Oke, izin sebelumnya saya akan izin ini sharing. Tunggu dulu yang mana? Salah ya. Kok hilang bentar. Tutup dulu. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kita memang akan sedikit berdiskusi tentang neuroscience ini. Ya, neuroscience ini sekarang sedang berkembang pesat, ya, karena cukup lama ya. Mulai dari kurang lebih 1 abad yang lalu ditemukan elektrofisiologi, tapi hanya sekedar untuk ya masih istilahnya hasilnya belum baik betul. Awal tahun 70
Sakman and Near itu melakukan riset untuk bisa merekam sel-sel saraf ya dengan resistensi yang sangat tinggi gigaohm ya, sehingga dia dapat mendeteksi ya arus listrik yang besarannya adalah picoampere ya, sekitar 10 ya, dari 10 picoampere sudah bisa dideteksi, sehingga dalam waktu 15 tahun mendapatkan hadiah Nobel tahun 91. Dan waktu itu saya juga awalnya nggak tahu mau terjun ke neurofisiologi atau neuroscience ini ya, karena waktu itu, tapi waktu mendapat kesempatan tawaran beasiswa ke Jepang, sama waktu itu lagi, dan untuk Indonesia waktu itu untuk UI hanya 1 jatahnya setiap tahun, jadi untuk ke Jepang itu. Jadi gantian, tahun pertama saya gagal karena ada yang lebih tua dari saya dari kedokteran gigi, jadi dia dulu di prioritasnya, jadi saya tahun berikutnya. Nah, mencari topiknya kebetulan saya coba-coba apa gitu, bingung juga kan, belum tahu segala macam tingkatannya. Tapi tiba-tiba saya mendapatkan paper jurnal berkaitan dengan patch clamp. Terus saya kaji, wah ini sesuatu yang baru sekali gitu kan. Dan saya yakin di Indonesia belum ada yang menekuni secara betul-betul menyemplung istilahnya di elektrofisiologi ini. Dan memang dengan penemuan teknik itu, neuroscience berkembang pesat. Hingga saat ini bukan hanya dari bidang elektrofisiologinya, tapi juga seluruh yang berkaitan dengan kajian yang berkaitan dengan sistem saraf, apapun bentuknya, itu bergabung dalam neuroscience. Setiap tahun pertemuan ilmiahnya ini dihadiri paling sedikit saat ini sekitar 50.000 peserta ya, bergantian di Amerika, itu selalu yang rutin di Amerika, gantian di barat dan di timur ya. Saya kebetulan waktu di postdoc di Amerika jadi bisa ikut dalam pertemuan ilmiah tersebut tahun 2001 waktu itu ya. Nah, dengan perkembangan itu sampai saat ini, dan juga dibantu dengan kemajuan teknologi dalam bentuk terutama microchip dan juga bidang yang lain, terutama juga bidang fotonik, apapun yang dapat membantu mengidentifikasi terutama aktivitas listrik ini, aktivitas sel saraf ya, struktur dan aktivitas sel saraf atau elektrofisiologinya itu berkembang pesat ya. Patch lamp ini adalah tool yang paling canggih ya, dan yang paling akurat untuk elektrofisiologi dalam tingkat sel, terutama untuk mengkaji sifat-sifat kelistrikannya yang diperankan oleh ion channel ya, kanal-kanal ion yang utama sodium, potasium, kalsium. Nah, itu yang utama. Kemudian juga sekarang itu dulu hanya untuk kegiatan listriknya saja, yaitu current-nya dan voltage-nya ya. Kemudian juga bisa mengidentifikasi ya, melihat aktivitas reseptornya dan juga neurotransmitter yang mengaktifkan kanal-kanal ion tersebut. Nah, itu yang berkembang terus teknologi, akhirnya bisa digabungkan dengan teknologi biologi molekulernya. Jadi setelah direkam maka diambil zat-zat protein-protein yang istilahnya disedot tadi membrannya, kemudian dianalisis proteinnya dengan secara biologi molekuler atau secara ELISA atau apa untuk mengidentifikasi. Berkembang lagi, kemudian terjadi transgenic mice, kemudian scanning, ditemukannya GFP dulu ya, green fluorescent protein dari ganggang ya, padahal di Indonesia banyak ganggang ya, tapi yang menemukan itu ya waktu itu orang Amerika ya, dan juga mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia yang digunakan, sampai sekarang masih digunakan untuk mengidentifikasi sel-sel. Jadi kalau dulu kita hanya istilahnya
coba melihat secara istilahnya secara tak berwarna. Sekarang kita bisa mengidentifikasi selnya yang mana, betul-betul yang mana, nanti hasilnya kita bisa gabungkan antara dari struktur, baik struktur selnya maupun juga struktur reseptornya atau kanal-kanal ionnya sudah kita bisa identifikasi. Berkembang lagi sekarang dengan kemajuan staining pada tingkat sel, ya ini Anda mungkin sekarang kan dari biologi ya, biologi itu banyak sekali kan staining. Nah, untuk mengidentifikasi dari hasil itu digabungkan, dan ini kalau sudah bisa digabungkan itu penelitian itu ya itu cuma modal untuk Q1 ya istilahnya, kalau memang masih apa istilahnya menjadi dewa ya Q1 itu oleh diwajibkan Q1 atau merupakan level yang ini ya, meskipun makin lama makin mahal ya. Yang Q1 itu paling murah 15.000 ya, 2.000 sampai 2.500 sampai 10.000 ya bayarnya untuk publikasi yang Q1 yang levelnya, terutama Nature itu sekitar 10 ribuan ya sekarang itu ya. Nah disinilah kita itu kekurangan ya, prioritas penelitian memang masih tidak terlalu tinggi dari pemerintah ya, sehingga kita itu juga untuk mengembangkan ilmu ya relatif meskipun sudah jauh lebih baik dibandingkan 10-20 tahun yang lalu ya, tapi masih tetap aja kita belum bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, terutama dengan Singapura dan Malaysia. Itu masih dari segi teknologinya, terutama untuk ini belum banyak ya. Nah kebetulan saya mendapat grant dari Monbusho waktu itu untuk belajar patch claim ini. Kemudian kondisi Indonesia saya selesai, kondisi Indonesia lagi istilahnya carut marut lah akibat lengsernya Presiden Soeharto ya. Kemudian saya ditawari ya, oleh profesor saya untuk postdoc. Cuma dia bilang kalau postdoc itu jangan di Jepang lagi, jadi harus di negara-negara yang berbahasa Inggris ya. Kalau nggak di Amerika, ya Kanada atau Jerman ya, atau di Inggris. Akhirnya dalam waktu 2 minggu saya sudah diterima untuk mengikuti postdoc, memperdalam lagi. Yang pertama tentang bagian sel saraf yang mengatur fungsi homeostasis cairan tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi keseimbangan metabolisme dan reward system itu. Nah di situ ya. Nah dari situ saya semakin kok lama-lama akhirnya balik, alat belum ada ya. Akhirnya saya memperdalam kultur sel. Saya pikir ini nanti sambil menunggu alat kita belajar kultur sel saraf. Kemudian dapat dari Asia Link untuk training di Italia selama 3 bulan untuk kultur sel saraf dan jaringannya. Ya setelah pulang ya nggak bisa, akhirnya saya melanjutkan dulu kulturnya dulu karena alat patch claim-nya belum ada. Nah jadi nunggu, nggak bisa melanjutkan di Indonesia. Sekarang alhamdulillah sudah ada sejak tahun 2015. Itu menunggu sudah lebih di 10 tahun baru bisa diadakan, dan itu masih satu-satunya di Indonesia alatnya. Waktu saya kembali saya ke ITB ke Departemen Elektro, Pak Joko siapa ya, lupa itu, bagian teknologi biomediknya waktu itu, pendiri dan waktu itu sebagai ketua prodi. Kemudian dikenalkan juga, lihat lab biologinya, waktu itu masih di ITB, sama-sama di ITB. Saya bisa berdiskusi, saya bilang bisa nggak ITB membuat alat ini. Saya jelaskan seperti ini, terus saya kasih buku dewanya, istilahnya buku dewanya patch claim itu. Waktu itu sayang belum bisa dia bilang, karena memang ininya komponennya masih
Itu tahun 2000, saya kembali tahun 2003, jadi saya sempat berkunjung ke ITB waktu itu, karena kebetulan istri saya itu kerja, waktu itu pernah kerja di PAU bagian elektro dengan Pak lupa itu ya, Pak siapa, dengan Pak Bu Tati lah, suaminya Bu Tati juga. Istri saya pernah kerja di situ sebelum menikah ya. Sebelum menikah istri saya kerja di Pak Richard Menko ya. Kemudian jadi saya diperkenalkan dengan Pak Joko, siapa saya lupa namanya ya, yang waktu di teknologi biomedik. Nah, diperkenalkan, saya ya memperkenalkan. Kemudian ada dari waktu itu juga staf yang baru pulang juga itu dari belajar juga tentang ya yang biologi, waktu staf biologi juga ya, saya lupa itu namanya juga ya. Juga dia bilang dia tahu juga ya waktu belajar di Jepang, di luar negeri itu saya lupa di mana, dia tahu itu tentang patch claim juga, tapi dia tidak melakukan itu menjadi nah, tapi ya udah, akhirnya juga saya tawarkan ke UI, bisa nggak membuat ini. Jawabnya belum, komponennya masih di Indonesia belum ada waktu itu ya, tahun 2003. Nah, jadi saya waktu itu yang melanjutkan memperdalam kultur selnya. Jadi, dan sekarang saya lebih fokus saat ini adalah memperdalam tentang neuroplastisitas. Karena fungsi otak atau fungsi sistem saraf adalah di neuroplastisitas intinya. Kalau nggak terjadi neuroplastisitas atau suatu rangkaian yang spesifik dari neuron-neuron yang ada di sistem saraf, terutama di otak, yang nggak akan berfungsi otak itu. Ya. Jadi karena network-network itulah ya, maka terjadinya masing-masing nukleus berintegrasi menjadi suatu rangkaian spesifik untuk informasi atau juga spesifik behavior tertentu. Jadi neuroscience adalah saat ini definisinya adalah semua kajian ya yang berkaitan dengan neuroscience atau sistem saraf dan otak, itu dikenal dengan neuroscience. Karena juga tiap tahun meetingnya itu semua bagian, mulai dari fisika, matematik, biologi, semua sampai ke kelainannya ya. Itu semua termasuk dalam bidang neuroscience. Nah, saat ini apa sih tujuan utama untuk neuroscience itu? Karena kita ini kan hidup kita ini diatur oleh sistem saraf dan juga endorfin, tapi yang utama itu adalah sistem saraf. Makanya fungsi dari otak terutama itu kan untuk kita secara fisik maupun yang non fisik atau mental atau kognitif, itu semua diregulasi atau diaturnya adalah oleh otak. Jadi kajian itu sangat penting untuk terutama untuk meningkatkan sumber daya manusia, bukan hanya untuk penyembuhan atau preventif, tapi juga untuk orang-orang normal. Ya, contoh sekarang saya lagi membimbing gurunya Bu Lulu ya, Bu Lira ya. Itu kan yang saya pelajari adalah aktivitas otaknya yang orang normal ya, dan khusus untuk para leadership ya, para leader ini untuk dilihat. Nah, dari situ nanti akan bisa kelihatan potensi orang ini bagaimana. Terus kalau dilakukan ya, dalam hal ini contoh dilakukan coaching, itu apakah terjadi perubahan yang baik ya. Nah, itu di situ. Nah, kita kaji melalui salah satu imaging, yaitu yang elektrofisiologinya ya. Nanti kita singgung, ini baru pendahuluan dulu aja ya. Salah satu manfaatnya. Dan juga saya saat ini sedang mendapat hibah ya. Hibah putih 1 untuk Q1. Ada 2 hibah, yang satu untuk mempelajari tingkat seluler, dan yang satu lagi dengan QEEG juga untuk melihat neuroplastisitas
pada waktu terjadi working memory. Jadi dilihat waktu working memory-nya itu daerah-daerah mana yang berintegrasi atau yang aktif untuk melakukan itu sehingga terjadi suatu memori. Nah, itu saat ini kajian-kajian saya. Yang satu lagi adalah saya karena sebelumnya juga hanya mempelajari tingkat seluler sehingga saya dapat grant juga Q1 untuk herbalnya atau natural product yaitu propolis, ya, bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Kimia Teknik di UI untuk yang kebetulan dia punya mainan, istilahnya mainan propolis itu untuk mengkaji ke fungsi terutama adalah fungsi neuroplastisitasnya berkaitan dengan toksikologinya. Nah, alat flash film ini sebenarnya bisa untuk melihat yang normal dan tidak normal, kemudian juga bisa untuk mempelajari, ya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, aktivitas sel saraf itu terutama. Seperti misalnya terpapar oleh toksin atau oleh zat-zat apapun, ya. Jadi sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan bidang lain, ya. Mungkin seperti lingkungan, ya, dampak lingkungan terhadap sel sarafnya bagaimana, toksik enggaknya, atau itu untuk pencegahannya apa yang terjadi, kerusakannya itu bukan sekedar rusak tapi bagian apanya yang rusak, kemudian kita bisa analisis lebih dalam sehingga nanti untuk pencegahannya kita bisa lakukan berkaitan yang lain. Nah, itu introduksinya. Jadi neuroscience itu sangat penting di dunia ini sehingga hampir tadi saya bilang anggotanya itu paling sedikit 50.000, yang di Indonesia memang masih jarang. Mungkin yang kebetulan lagi sekolah di Amerika mungkin dan menekuni bidang itu dia bisa ikut, ya, karena relatif kan selalu pasti diajak sama profesornya, jadi tanpa biaya lagi gitu kan, udah dibayarin. Itu sampai di sini dulu. Ya, nah ini jadi tadi yang saya sudah singgung bahwa neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf mulai strukturnya atau aktivitasnya, ya, atau fungsinya. Dalam hal ini ada fungsinya untuk komunikasi, ya, atau juga, ya, inti fungsinya adalah selain neuroplastisitas dia adalah berkomunikasi, membentuk suatu rangkaian yang spesifik yang kita dapatkan setiap saat. Nah, tadi Bu Lulu juga menyinggung, ya, untuk itu harus diulang-ulang. Jadi untuk membentuk memori atau pengetahuan terutama yang tadi Bu Lulu singgung, memang prinsipnya itu adalah kita membentuk rangkaian untuk informasi yang pertama yang nanti kita kenal dengan neuroplastisitas, atau yang paling dekatnya adalah neural network-nya tadi untuk spesifik informasi yang kita, kalau dalam ini kita sengaja untuk belajar, ya, dengan belajar kita memberikan informasi atau mendapatkan informasi ini sehingga terbentuk rangkaian. Nah, rangkaian spesifik ini, nah, karena sifat memang dari sifat sel saraf dan sistem saraf itu plastis, jadi dapat kita ubah sesuai dengan kita berikan stimulus yang sesuai, nanti dia akan membentuk rangkaiannya yang sudah sediakan bahan-bahannya oleh Allah, ya, yang Sang Pencipta sudah disediakan semuanya, ya, dalam batas yang normal tadi, dalam batas keseimbangan istilahnya. Jadi sebenarnya ilmu fisiologi semua tuh ada di ayat Al-Quran, ada tuh. Inti-inti dari fisiologi itu ada semua di Al-Quran, ya. Jadi makanya ayat pertama itu turunnya adalah Iqra, ya, kita disuruh baca, suruh belajar, suruh mengkaji, mengeksplor, ya, fenomena yang ada dalam tubuh kita maupun sekitar kita dan dampaknya dalam tubuh kita. Nah, itu istilahnya memang karena yang menciptakan yang tahu sehingga sudah diberikan dan juga ada pedoman-pedomannya, ya. Yang paling penting dalam membentuk memori, ya, ini jadi saya suka langsung ke ini aja, contoh-contohnya. Allah itu menyuruh kita setiap tahun dengan puasa Ramadan, waktunya
1 bulan penuh dan diulang terus dan nggak intermittent, istilahnya terus ya. Nah itu ternyata secara neurosainsnya betul untuk membentuk perilaku takwa dalam hal ini tujuan puasa. Memang seperti itu. Karena yang menciptakannya Allah tahu dan diberikan semua. Dan juga metodenya untuk menggembleng kita tiap tahun menjadi orang yang bertakwa. Nah itu salah satu keajaiban Al-Quran, karena memang yang menciptakannya Allah, jadi sangat ini ya, betul-betul ada. Kalau kita amati ya, kaji lebih jauh, itu betul-betul prinsipnya adalah neuroscience-nya itu jelas ya. Puasa Ramadan itu kalau kita laksanakan dengan baik ya, stimulus tadi kondisi kita ya, dikondisikan dalam puasa dalam 1 bulan Ramadan sehingga kita lebih kondusif melakukan puasa, kemudian ibadah-ibadahnya dikasih reward supaya kita tuh juga mempunyai motivasi ya, dan dikondisikan juga dengan niat supaya kita fokus melakukan ibadah-ibadah tadi ya. Nah itu kan nggak ada yang orang meninggal dengan puasa Ramadan ya, karena memang sudah yang menciptakan sudah tahu nggak akan menjadi apa-apa kok ya. Karena itu hanya penggemblengan diri dengan kondisi-kondisi yang dikondisikan secara biologisnya dalam tubuh kita. Faktor-faktornya ternyata dengan puasa itu, faktor-faktor pertumbuhan sel saraf itu meningkat. Dan juga sistem-sistem yang mengganggu seperti sistem sel-sel inflamasi itu menurun. Meningkat untuk sel-sel yang non-inflamasi. Nah itu sudah betul-betul kalau kita kaji lebih jauh nanti dari biologi itu harus dikaji betul-betul ya. Bisa dikaji betul ya dengan penelitian-penelitian tadi, memberikan suatu puasa kemudian dikaji struktur sistem sarafnya di otak bagian apa segala macam, dilihat dengan staining atau dengan ELISA untuk melihat protein-proteinnya, itu bisa dikaji lebih jauh berkaitan dengan neuroscience-nya tadi. Nah jadi di sini ini adalah scanningnya, pencitraan yang spesifik untuk masing-masing sel saraf tadi. Ya jadi saya ulangi, saya tambahkan bahwa PET scan tadi elektrofisiologi bukan hanya untuk sel saraf, tapi semua sel yang sebenarnya semua sel itu sama kan, relatif sama ya. Ada membrannya dan kegiatannya itu adalah intinya juga di kelistrikannya itu karena ion-ion tadi, perbedaan ion muatan di luar dan di dalam sel tadi. Jadi yang paling utama memang sel saraf, sel jantung, terus kemudian sel-sel otot polos lainnya, sel otot lurik juga ya. Itu bisa digunakan dengan teknik PET scan tadi ya, untuk melihat aktivitas kanak-kanak ion dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, zat-zat kimia tertentu yang mempengaruhi sel-sel itu atau merusak ya, mempengaruhi dapat meningkatkan atau menurunkan tindakan rusak. Nah ini berkaitan, jadi manfaatnya apa tadi ya untuk orang yang normal misalnya ya, itu untuk kita dapat mengidentifikasi kapasitas fungsi sistem saraf, terutama fungsi otak dan kognitifnya yang seperti saya lakukan. Sekarang saya ada S3, ada S2 1 sedang melakukan identifikasi tadi yang walking memory, kemudian melihat dampak dari coaching yang gurunya Bu Lulu yang sedang saya bimbing, masih sekarang sedang menulis ya disertasinya untuk dipertahankan ya. Kemudian juga ada lagi untuk nyeri, saya melakukan membimbing S3 perawat nyeri pada bayi, sehingga nanti mau dibikin suatu alat. Jadi pengembangan neuroscience nanti kita bisa melakukan misalnya inovasi untuk mendeteksi. Jadi perawat nanti cukup lihat HP aja, nanti dibikin semacam software untuk yang bisa ini kan digunakan secara
tekniknya seperti kita gunakan HP, nanti kalau ada itu misalnya pasien bayi yang kondisinya tertentu dirawat. Jadi kalau dia menangis, nangisnya apa? Nanti kita bisa bikin suatu istilahnya alat itu nanti untuk mendeteksi pasien ini nyerinya, bayi ini nyerinya karena bayi nggak bisa bilang nyeri segala macam kan, cuma nangis. Nah nangis nanti di otaknya itu dan juga digabung dengan induksi, ya, induksi di kulitnya, kelistrikan di kulitnya itu nanti digabung akan menjadi suatu teknik untuk melihat oh bayi ini sakit karena nangisnya karena sakit atau nangisnya karena istilahnya pakaiannya basah, ya, buang air kecil atau buang air besar atau lapar. Nah, itu nanti bisa kelihatan karena beda, ya. Nanti di otak itu akan kelihatan beda, ya. Ini sekarang penelitiannya masih berlangsung. Kemudian juga ada stres sudah selesai kemarin, stres pada perawat S3 juga dengan kuantitatif EEG digabung dengan molekuler atau biomarker untuk stresnya, terutama kortisol, dan juga ada beberapa protein yang dilakukan seperti itu. Jadi untuk melihat stres. Nah, sekarang juga mau membimbing lagi S3 juga untuk fungsi. Jadi apakah dia itu mendapat beban. Jadi mau membedakan antara misalnya kebetulan dokter di sini, dokter yang dia hanya praktek mau dibandingkan dengan dokter yang menjabat jabatan baik di pemerintahan maupun terutama di sini adalah di perguruan tinggi. Jadi kebetulan yang jadi dosen di perguruan tinggi nanti kita mau lihat apakah mempunyai beban kerja ya yang tinggi orang-orangnya itu, ataukah memang dia ya kemungkinan nggak semua istilahnya semua orang mendapat stres itu, stres pekerjaan itu kan ada yang tidak berdampak sebagai stres, tapi ada yang enggak. Itu tergantung dari resilience-nya. Ya, itu hanya salah satu kajiannya, dan juga nanti resilience dari dokter yang menjabat sebagai pimpinan fakultas atau pimpinan universitas atau juga dosen, itu dibandingkan yang dokter hanya praktek. Karena beban kerja yang berlebih itu kan akan mengganggu seseorang untuk pekerjaannya. Nah, itu yang akan kita kaji nanti dengan S3 saya itu juga akan melakukan itu. Nah, ini kalau yang tadi yang normal kita untuk mengidentifikasi dari kapasitas atau fungsi seseorang itu, dia tuh punya potensinya di mana sih yang sebenarnya, ya, secara istilahnya secara kapasitas yang ada, modalnya dia itu, dasarnya itu apa sih? Dia cocoknya kemana? Ya contoh mungkin kalau untuk mahasiswa, oh ini cocoknya ke biologi, ya. Oh ini dia cocoknya ke tekniknya apa? Itu kan nanti itu otak semua akan punya gambaran, ya, gambaran fungsinya itu akan beda. Yang aktif itu yang mana? Yang dominan. Sehingga kita nanti tidak bisa, nggak salah masuk sekolah, kuliahnya atau melanjutkan sekolahnya, kemudian juga pekerjaannya sesuai. Nah, itu yang akan juga kita kembangkan ke arah sana. Mungkin juga Bu Lira dan institusinya juga akan ke arah sana nanti, mungkin juga akan ke arah sana juga tujuannya, ya. Kemudian selain identifikasi juga kita dapat meningkatkan. Jadi dari situ kita lihat dengan apa ya cocoknya ditingkatkan kapasitas fungsi dari sistem saraf atau otaknya ini. Nah, itu kan berbagai macam cara stimulus, ya. Nanti dikaji lagi selain dengan fungsi otaknya, selain dengan standingnya, kemudian dengan stimulusnya, stimulus macam-macam, ya. Ada secara nutrisi, ada exercise, ya. Mungkin ada
natural product yang lain atau herbal-herbal yang lain yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kapasitas fungsinya. Kalau meningkatkan itu ya jelas kita harus beri stimulus fungsi dari otaknya itu, misalnya seperti menjadi dosen ya, itu kita harus latih ya, itu bagaimana menjadi seorang dosen yang baik. Nah itu stimulus behaviornya ya. Tapi faktor-faktor apa lagi yang bisa membantu ya, itu mungkin distimulus dengan listrik juga. Sekarang banyak sekali digunakan TMS, transcranial magnetic stimulation. Nah itu juga bisa dipakai, terutama yang kelainan-kelainan ini ya, dari yang pasien-pasien yang mempunyai kelainan-kelainan yang mungkin didapat seperti karena infeksi, trauma atau stroke, atau memang ada gangguan pada kehamilannya, waktu di kandungannya, sehingga terjadi stres kandungan atau stres waktu melahirkan sehingga gangguan itu. Nah itu kita bisa tingkatkan juga untuk yang tidak normal tadi. Tidak normal selain identifikasi atau diagnosis, kemudian kita preventif juga, kuratif juga, dan juga rehabilitatif ya. Nah ini manfaat kajian neuroscience yang utama itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak normal atau yang punya gangguan gangguan fungsi otaknya, tapi yang utama dalam hal ini juga kita bisa kita gunakan untuk tadi ya, untuk orang normalnya, untuk meningkatkan kapasitas ya, kapasitas sumber daya orang tersebut dan penempatan pekerjaan yang tepat sesuai dengan potensinya. Nah, itu manfaat kajian dari sistem dari neuroscience ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Enggak, mahasiswa kalau ada yang mau tanya ini ya, terkait dengan neuroscience tadi mungkin nggak ada yang kurang jelas, silakan. Atau mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan ya kebetulan ini ada Dokter Nur Hadi terkait dengan keluhan saraf atau keluhan apapun. Silakan. Nah, ada yang nanya, mangga silakan Bilkis. Bilkis. Ya, halo Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Bilkis. Saya ingin bertanya tentang ini Pak. Sebenarnya memori kita tuh bagaimana ya disimpannya di otak Pak? Bagaimana kita bisa restore ingatan itu, dan bagaimana fenomena lupa itu Pak, itu bagaimana penjelasannya? Fenomena apa? Pak? Lupa. Ada dari kita gagal mengambil memori kita di otak. Jadi prinsipnya adalah kita itu adalah membentuk rangkaian ya, rangkaian yang spesifik untuk informasi ya, informasi itu umum ya, banyak sekali informasi, atau sehingga kita bisa membentuk suatu rangkaian yang spesifik untuk informasi itu. Nah, rangkaian-rangkaian ini baik strukturnya, terutama di komunikasi ya, di tempat komunikasi ya, yang kenal antara sel saraf dengan sel saraf yang lain yang kita kenal dengan sinap tadi ya, itu akan meningkat, terjadi suatu karena kita beri stimulus, dia akan terus ya, dengan perannya ion kalsium tadi akan dia menstimulus sekresi ya, sintesis protein-protein yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, terutama kapasitas fungsi dan struktur dari sinap-sinap tadi. Jadi memori itu adalah rangkaian yang spesifik untuk informasi tertentu yang kita bentuk, yang terbentuk ya, dengan kita memberikan stimulus yang sesuai, yang kita inginkan untuk memori apa. Nah, makanya, dan itu harus diulang, nggak bisa cuma sekali. Jadi itu ada memori jangka pendek, nah itu biasanya hanya meningkat kapasitas fungsi dari sinapnya tadi, yang kita kenal dengan LTP, long term potentiation, early, dalam hal ini ada early, jadi awal aja, fungsinya aja yang meningkat. Itu kalau direkam dia akan
Kalau direkam bisa kelihatan ya perubahan tadi, peningkatan tadi bisa dengan kalau pada manusia bisa dengan QEEG ya. Atau mau yang lain, tapi yang paling simple dan time resolusi yang paling tepat adalah dengan EEG atau QEEG dalam hal ini. Ya, dilihat itu akan kelihatan ya. Jadi waktunya itu kita bisa lihat pada saat itu juga ya. Nah, itu harus kita ulang supaya ion kalsium tadi itu akan merangsang, terutama ada di nukleus ya, sintesis protein untuk pertumbuhan, protein-protein yang dibutuhkan untuk protein untuk membentukkan sinap ya lagi, sinap-sinap yang baru lagi, sehingga terjadi late LTP, long term potentiation. Itu makanya harus diulang ya. Contoh tadi saya bilang puasa Ramadan itu kan nggak cuma sekali, sebulan sekali atau seminggu sekali. Itu adalah full 1 bulan. Dan juga diharapkan setelah itu melakukan puasa-puasa, baik puasa sunnahnya ya. Pertama puasa sunat Idul Fitrinya ya, puasa Syawalnya. Itu selama seminggu ya. Itu untuk tadi manfaatnya juga ada gitu kan. Untuk yang paling penting adalah kita itu memberikan stimulus perilaku tertentu, memorinya, dan juga kita maintain dengan mengulangnya, ya stimulusnya tadi, supaya kita bisa membentuk rangkaian yang spesifik tadi dengan terutama strukturnya akan meningkat, ya. Jadi dia akan membentuk seperti contoh lah kalau ada jalan tol misalnya tiba-tiba macet kan ada jalan itu dan terus dibentuk segala macam. Jadi atau dari jalan ini nggak ada kita bikin jalan yang khusus. Nah itu kan itu seperti itu. Nah jadi memori itu adalah perubahan baik kapasitas dan struktur dari koneksi atau rangkaian yang spesifik akibat kita beri informasi tadi. Jadi itu yang memorinya. Nah kalau kita lupa itu kadang-kadang komunikasi itu terganggu. Karena di dalam tubuh juga ada misalnya, atau dari luar kita berikan sesuatu atau kondisi kita lagi itu sehingga komunikasi tadi berjalan atau nggak bagus, jadi lambat ya. Cuma ada faktor-faktor misalnya kita kalau lagi kelelahan, nah itu kan lebih banyak ada protein-protein yang meningkat ya, atau tingkat keasaman sehingga ini mengganggu komunikasi tadi sehingga itu lupa ya. Nah di situ itu jadi seperti itu, lupa itu bisa lupa sesaat ya, itu hanya karena kondisi tertentu terganggu komunikasinya, tapi ada lupa yang bisa jangka lama kalau tidak kita beri stimulus lagi. Contoh kalau Anda belajarnya crash program kan udah lama, kuliahnya misalnya sekarang, ujiannya 2 bulan lagi. Anda nggak kaji-kaji mau belajarnya nanti aja itu. Nah itu hanya sesaat aja. Ya. Memorinya sesaat itu aja nanti akan tidak permanen. Nah itu yang makanya harus diulang terus dengan sistemnya sebenarnya seperti bola salju aja. Jadi kita harus menggelindingkannya itu, jadi bukan dilompat-lompat atau terus ditinggalkan, tapi harus diulang-ulang berkali-kali supaya meningkat rangkaian peningkatan struktur sinapnya tadi ya. Bukan hanya sinapnya, tapi juga ternyata seluruh komponen yang ada di sel saraf tadi, di rangkaian tadi juga mielinnya menjadi mungkin ada yang rusak diperbaiki segala macam ya, itu seperti itu. Nah jadi itu fungsi proses belajar. Jadi tadi yang dulu bilang harus jangan cuma, jadi pertama sekarang ini kita harus fokus ya supaya informasi tadi masuknya dengan baik juga ya. Jadi semua potensi sensorik yang ada kita gunakan untuk membentuk memori kita yang kita butuhkan. Ya, itu baik dari penglihatan, ya, pendengaran, mungkin penciuman atau perabahan tergantung dari
informasi apa bentuknya yang bisa kita gunakan seperti itu. Seperti ini kan mata, telinga, mungkin juga dengan motoriknya kita dengan ya kalau bisa memang jangan pakai keyboard gitu kan, dengan tulisan ya. Mencatat-catatnya itu nanti bikinnya itu dengan tulisan jadi tangan. Ya, itu akan beda dengan keyboard. Nah, kalau keyboard kan bentuknya cuma ya seperti kotak-kotak itu aja kan di ujung jarinya, tapi kalau nggak ada gerakan-gerakan dari spesifik dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita bentuk. Nah, itu seperti itu. Jelas? Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini sama. Saya rasa kita lanjutkan dulu sedikit ya. Nah ini cabang-cabang ilmu yang di bidang neuroscience yang tadi yang saya sudah singgung ya. Yang paling awal memang ini yang sebelah kiri relatif yang lama ya, yang dari awal ya itu ke ilmu-ilmu ini. Ada yang semakin berkembang lagi ya, teknologi membantu untuk berkembangnya tadi mungkin dari neurobiologinya, neurokimianya makin banyak teknologi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat kimia tertentu, kemudian imagingnya juga sekarang makin berkembang. Juga elektrofisiologinya juga sekarang makin berkembang. Ada lagi optoelektro ya sekarang tuh untuk mendeteksi tadi dengan diberikan optoelektro jadi kelistrikannya itu akibat yang dirangsang itu dia diberikan protein-protein yang ada pada retina sehingga akan rodopsin terutama ya itu akan ditransduksikan ke sel, sehingga nanti kalau kita beri rangsangan dengan cahaya, dia akan aktif, dan itu bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, aktivitasnya juga bisa direkam kelistrikannya. Ya. Jadi yang dilihat kelistrikannya akibat stimulasi dari cahaya. Nah itu sudah sekarang sudah berkembang. Ya. Nah, jangan lupa di sini genetik itu memang dasar ya, tapi fenotipnya itu akibat stimulasi dari lingkungan ya, atau segala macam yang kita dapatkan dari luar tubuh, misalnya makan, nutrisi-nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang dari sistem saraf kita ya, mulai dari lahir, nah kondisi. Ya, mungkin nantinya yang belum menikah sudah harus disiapkan sebelum menikah itu ya. Kondisi nanti waktu hamil itu jangan sampai terjadi stres. Stres pada ibunya nanti sekresi protein tertentu terutama kortisol itu bisa masuk ke dalam janin. Janinnya akan stres juga. Itu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan otaknya janin tadi ya. Itu juga nggak boleh minum-minuman yang akan mengganggu fungsi otak ya. Seperti obat-obatan itu sangat hati-hati sekali ya. Misalnya punya penyakit apa itu harus betul-betul konsultasi supaya tidak berdampak pada janin. Jadi mulai, dan itu secara Islam juga sudah harus dipersiapkan ya, cari pasangannya harus gimana, terus waktu berhubungan juga bagaimana, itu ada etika dan ada ininya ya, itu udah diatur semua. Itu tujuannya juga untuk tumbuh kembang yang baik terhadap janinnya tadi. Nah, itu sudah ada semua ya. Nah itu kemudian tadi genetik, neurobiologinya ya mungkin dulu kita cuma bisa melihat segala ini, sekarang udah lebih jauh ya. Teknologi bisa membantu lebih ke strukturnya lebih dalam untuk dari struktur biologinya ya, kemudian struktur kimianya segala macam ya, imagingnya untuk membantu kita itu lebih mudah memahami ya, baik struktur maupun fungsi terutama
dari tingkat-tingkat sel tadi ya. Nah, kalau elektrofisiologi tadi mulai tingkat sel sampai behavior ya, dengan salah satu yang utama adalah yang mudah dan time resolution tinggi adalah elektrofisiologi tadi ya. Kemudian juga kajian tentang aktivitas neurodegenerasi dan regenerasi yang ini akan berdampak, yang saat ini penyakit dengan makin bertambahnya usia harapan hidup yang meningkat, gangguan neurodegeneratif menjadi meningkat juga. Nah, itu harus kita dikaji untuk bisa kita preventif ya, bukan kita stop tapi kita preventif, kita cegah supaya lambat ya, lebih lambat, dan juga supaya berfungsi ya. Para lansia itu mandiri terutama ya, syukur-syukur masih bisa produktif ya. Nah, itu perlu dipersiapkan dari awal ya, sedini mungkin ya, terutama dengan aktivitasnya, aktivitas psikologis, baik fisik maupun psikologisnya, dan juga nutrisi ya, itu harus dijaga supaya fungsi otak kita itu tetap dalam keadaan yang baik ya. Dan juga untuk kelainan-kelainan psikologis, neurologis, dan psikiatri itu sudah umum ya, kajian-kajiannya, terus juga farmakologi ya. Farmakologi juga, meskipun saat ini kecenderungan farmakologi itu untuk sistem saraf terutama ya, itu sudah mulai agak menurun ya. Karena kalau farmakologis, zat-zat kimia tadi, ini di dunia sudah itu, karena sekarang sudah mau beralih ke baik exercise maupun elektrik ya, elektrofisiologi, dengan memberikan secara non-invasif kelistrikan, itu nanti akan bisa memperbaiki penyakit-penyakit tertentu ya. Farmakologi karena dia berdampaknya banyak, bukan hanya dia yang terjadi gangguan tadi ya, dan juga hanya simptomnya aja ya, bukan penyebabnya atau kausalnya. Nah, itu yang saat ini sudah ke arah sana ya. Meskipun ya para perusahaan-perusahaan farmasi itu ya berusaha untuk mencegah perkembangan ya, terapi non farmakologis. Nah, ini juga tadi dasar tadi yang seperti matematika, fisika, yang bisa elektronik juga yang nanti untuk membantu perkembangan teknologinya ya, seperti BCI ya, atau secara computer science, BCI, brain computer innovation, kemudian QEEG ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dari segi matematik terutama dan fisiknya, itu kita sekarang sudah bisa mendevelop ya kuantitatif EEG supaya bisa kita mengkaji secara optimal ya hasil keaktifan listrik tadi untuk mengidentifikasi fungsi pada orang-orang normal maupun orang-orang yang tidak normal ya. Karena juga teknologinya tadi ya, secara teknologi kita tahu ada prostetik juga, ada implannya macam-macam, sekarang ada artificial organ juga, baik secara elektronik maupun secara sel atau jaringan ya, kita bisa sekarang sedang kita kembangkan. Dan sekarang selain untuk itu stem cell ya, dan juga artificial organ terutama organ otak, untuk lebih mengkaji kita lebih mudah, tidak menggunakan binatang atau lebih ke dekat manusia, kita kembangkan dari stem cell menjadi artificial organ atau otak buatan ya, organ buatan, dan ini adalah otaknya. Itu untuk kajian kita, itu juga sekarang sedang berkembang. Kemudian juga robotik ya, untuk membantu kegiatan-kegiatan kita yang menggunakan presisi dan istilahnya membantu kita lebih akurat untuk melakukan tertentu, robotik. Dan juga ada satu sistem artificial intelligence membantu kita untuk bisa membuat suatu
formula tertentu untuk menentukan baik untuk melakukan diagnosis tadi seperti dipakai untuk mendiagnosis ya, atau mengidentifikasi, kemudian menterapi dengan tepat dengan menggunakan artificial intelligence ini ya. Ya, itu nanti akan sangat bermanfaat. Ini yang saat ini yang sangat berkembang memang yang bagian ini ya, teknologinya terutama. Teknologinya ini yang akan membantu dalam bidang yang istilahnya biologisnya ya, untuk pengembangan bidang neuroscience tadi. Dari yang paling dibutuhkan itu adalah pengembangan teknologinya dulu ya. Karena teknologi inilah semuanya itu membutuhkan teknologi ya, untuk pengembangan yang non biologis ya, juga biologis terutama seperti stem cell atau artificial organ ya, untuk kita bisa implantasi sehingga nggak perlu lagi ngambil donor dari orang yang lain atau dari bagian diri kita. Jadi karena sel saraf nggak mungkin didonorkan dari orang hidup ya, otak kita nggak mungkin kita ambil kita ganti untuk orangnya itu tuh nggak, sampai saat ini etiknya belum ya, secara etik belum. Jadi kita saat ini sedang dikembangkan dari mulai stem cell sampai ke organnya untuk bisa dan juga dari elektro ya dan komputer bekerja sama untuk bisa menciptakan artificial organ juga yang bisa dipakai. Saat ini sudah ada beberapa ya implan untuk fungsi sistem saraf, terutama untuk pendengaran, penglihatan juga sekarang sedang berkembang baik stem cell ya maupun secara elektronik ya, chip-chip tertentu yang bisa digunakan untuk. Nah ini yang perkembangan neuroscience sekarang itu yang paling utama adalah diperlukannya pengembangan kemajuan teknologi juga ya, untuk bisa membantu pengembangan ilmu neuroscience yang bidangnya struktur dan fungsional dari sistem saraf tersebut. Nah ini yang sebelah kanan ini yang berkaitan dengan teknologi ya, itu akan yang sekarang sedang tren ya, baik yang biologis seperti artificial organ ini atau stem cell ya, itu untuk bidang Anda mungkin nanti yang dari biologi yang ingin mengembangkan terjun dalam bidang ini ya, ini yang sedang berkembang ya. Ini berkaitan juga dengan engineeringnya juga ya, atau segala macamnya ya. Ini yang poin bagian-bagian yang sangat saat ini ngetren sekali. Anda bisa baca atau bisa istilahnya mendapatkan berlangganan informasi tentang neuroscience news, itu silakan aja. Jadi Anda bisa mendapatkan paling tidak tiap hari itu ada informasi perkembangan yang up to date ya, penelitian yang up to date dalam bidang neuroscience ya. Itu nggak bayar, gratis ya, informasi itu gratis. Jadi Anda tinggal nanti tiap hari ada informasi dari neuroscience itu tentang perkembangan yang ada saat ini. Hari ini yaitu tadi kemarin informasi yang terbaru dari news itu tentang identifikasi sel-sel itu kerjanya gimana sih di otak itu tuh, yang dari ribuan tadi kita bisa mengidentifikasi itu informasi yang terbaru itu belum ada papernya, baru masih dalam kajian ya, tapi sudah ada informasinya di Neuroscience News ya. Itu yang harus Anda juga mungkin yang kalau ingin berkecimpung dalam bidang neuroscience itu link itu harus Anda, misalnya Anda tinggal minta dikirimkan setiap saat dengan kasih emailnya aja, email Anda aja, cukup itu aja ya. Tiap hari pasti ada informasi yang terbaru ya. Paling nggak seminggu sekali ya. Kalau saya memang saya sediakan satu email saya yang Yahoo itu untuk hampir semua jurnal yang berkaitan terutama dengan neuroscience mulai molekuler sampai ke behavior.
Jadi hari ini, dari kemarin, dari Kamis dan Jumat itu hampir 100 jurnal memberikan informasi yang baru diterima ya. Jadi sudah di-accepted dalam proses pencetakan maupun yang akan misalnya minggu depan itu baru dipublish, itu saya sudah mendapatkan paling enggak abstraknya sudah ada. Itu hampir seminggu sekali itu dapat ratusan jurnal ya berkaitan dengan neuroscience, tingkat molekuler dan itu ya. Jadi itu yang saya lakukan supaya saya selalu terupdate ya. Update informasi tentang terutama neuroscience ya, karena saya menekunnya gitu. Ya. Nah, ini contoh ya, salah satu teknik ya, yang PageRank. Sebagai seorang biolog bisa melakukan ini ya. Apa sih PageRank itu ya? Adalah suatu teknik di mana kita mengklaim, sebenarnya yang diklaim itu adalah kita bisa klaim voltasenya atau current-nya ya, pertama dengan menjepit atau mencubit ya bagian dari membran selnya tadi yang diameter ujung elektrodanya itu sekitar 1 mm ya. Dari 1 mm itu terdapat ribuan kanal-kanal ion ya, maupun reseptornya segala macam, terutama kanal ionnya karena dia nanti akan menginikan kanal-kanal ion tadi. Nah, ini pertama di sini di gambar ini terlihat sel itu, sel neuron terutama yang sering, yang awalnya memang sel saraf ya penemuannya. Kemudian dia akan dicubit, kemudian disedot sedikit supaya terjadi resisten yang gigaohm nanti. Jadi hampir tahanannya itu tinggi sekali, gigaohm ya. Namanya disebut teknik ini gigasil ya. Pembentukan gigasil itu adalah di mana ujung pipet tadi yang dari borosilikat, rata-rata dari kaca yang borosilikat, dan artinya komponennya supaya tidak terjadi noise yang terbaik saat ini adalah borosilikat ya. Kalau jenis kaca yang lain itu noise-nya masih cukup tinggi ya. Nah itu akhirnya dicabut. Nah tekniknya ini macam-macam. Kalau baru dengan dicubit ya, nah itu tekniknya kita hanya melihat aktivitasnya ya. Kemudian kita cubit, kita bolongkan aja ya. Kalau yang dicubit tadi istilahnya perforated aja itu ya, atau attach aja, baru attach itu tekniknya ya. Kemudian kita bolongkan ya, kita sedot sedikit supaya membran selnya robek ya, sehingga terjadi arus. Nah, di situ atau kita ada teknik in out atau out in. Nah, itu beda-beda ya, tergantung dari tujuannya ya. Tujuannya itu untuk apa ya, karena beda-beda tekniknya. Di sini yang inside out itu kita masukkan ke membran tadi yang sobek tadi, kita lepaskan dari selnya ya, dan kita masukkan membran tadi ke dalam ujung pipetnya. Kalau yang outside out itu kita cabut, kemudian kita keluarkan membran selnya itu ya. Jadi bagian membran sel yang tercubit tadi ya. Nah, sekarang digabungkan tadi yang saya bilang, digabungkan dengan teknik biologi molekuler untuk mengidentifikasi membran sel yang kita cubit tadi, kemudian kita sobek. Nah, bagian itu kita bisa identifikasi ya. Identifikasi protein-protein apa atau kanal ion apa atau reseptor apa yang ada di membran itu, kita bisa analisis dengan ELISA yang sering biasanya ELISA ya. Kita identifikasi. Nah, sekarang berkembang lagi tadi yang saya bilang, ada pencitraan seperti gambar yang ada di
kanan bawah yang slice kultur itu di situ kita bisa identifikasi selnya juga nanti. Pada waktu merekam kita berikan, jadi nanti kita bisa lihat selnya yang itu. Nanti kita bisa analisis lagi ya, segala macam. Dan sekarang juga dengan transgenic ya, terutama di mencit atau mouse, itu kita bisa membuat istilahnya create sel-sel yang spesifik yang kita mau dengan transgenic mouse namanya ya. Itu dengan transgenic kita bikin supaya dari embrionya, mulai embrio, kemudian nanti sel-sel yang kita kasih ya, tadi yang untuk identifikasi itu adalah sel-sel yang sesuai dengan kita butuhkan. Di Indonesia sampai saat ini transgenic masih nggak tahu, di ITB sudah ada yang menekuni belum? Saya juga belum tahu. Kalau sudah sangat baik sekali ya. Belum ada dok, belum ya? ada. Belum ada. Iya nanti kalau gini mulai dicoba deh dok. Ini harus ini. Iya. Nanti kerja sama biomedik sini. Iya. Atau sama teknik fisika atau sama fisika, mangga. Mohon dok inform. Iya, itu ada siapa ya namanya yang dari ITB itu, dia mempelajari ini juga, tapi dia baru sekedar tadi mempelajari, udah belajar patchcam juga kalau salah orang ITB ya. Siapa namanya lupa. Dia kalau nggak salah baru 2 tahun lalu pulang ya. Tapi di ITB belum ada alatnya juga, jadi dia belum bisa kerja lanjut. Iya. Itu kalau nggak salah itu pernah ketemu waktu meeting di IMERI sama dari ITB, dibawa sama siapa ya, Pak Basalamah ya. Pak Basalamah di situ dia juga belajar tapi dia belajarnya di luar juga kan. Saya tanya udah bisa ini enggak? Dia bilang belum juga nih teknik ini, karena di sini kita bisa identifikasi ya. Ini khususnya orang biologi nih ya, yang harus bisa transgenik ya. Nah itu tadi. Jadi sekarang itu berkembang, dan sekarang juga meskipun opto itu relatif agak kita harus intervensi dulu, bikin dulu tadi kan transgenik juga. Jadi sel-selnya kita harus masukkan dulu dengan rhodopsin tadi masukkan ke dalam sel dengan embrio. Ini juga teknik yang masih agak langka juga di Indonesia ya. Jadi hampir sama sih tekniknya transgenik juga. Jadi nanti sel-selnya itu sudah ada rhodopsinnya yang akan mendeteksi atau menerima stimulus cahaya tadi, sehingga berpendar kita bisa lihat itu selnya yang akan kita itu dengan rhodopsin, dan juga mungkin dengan protein-protein yang kita perlukan ya untuk kajiannya tadi. Itu perkembangan dari elektrofisiologi, kemudian bisa bergabung lebih jauh bergantung dari perkembangan teknologinya sendirinya itu. Iya, nah ini patchcam pertama. Setelah itu kemudian nanti akan dengan rangkaiannya amplifiernya kemudian akan diperbesar ya. Dan nanti direkam. Kita sekarang bisa kalau awalnya pakai osiloskop aja ya, pakai osiloskop dilihat kemudian direkam secara ini. Nah ini gambar berikutnya itu adalah hasil potensial aksi kelistrikannya yang kita rekam tadi melalui amplifier tadi. Kemudian sekarang kita udah bisa masukkan dalam komputer kita untuk kita olah nanti ya. Nah, di sini yang biasanya kita analisis adalah amplitudo dan frekuensi. Kalau frekuensi untuk melihat juga ya aktivitas frekuensi dari atau meningkat enggak dia. Ya, kalau yang padat ini berarti kegiatan aktivitasnya meningkat sekali dibandingkan yang jarang atau yang sama sekali tidak timbul ya, terinhibisi istilahnya. Nah, kajiannya biasanya kita menggunakan agonisnya atau inhibitornya atau antagonisnya untuk kajian-kajian kanal-kanal yang tertentu atau reseptor-reseptor tertentu atau zat-zat tertentu yang melalui reseptornya kita bisa kaji ya peran
mungkin ada yang juga ingin mengembangkan herbal di lab biologinya. Nah, ini bisa dipakai selain untuk melihat efek aktivitasnya atau efeknya terhadap sel, mau sel saraf, mau sel jantung, segala macam, juga melihat toksisitasnya tadi. Ya, kita bisa lihat toksisitasnya dengan secara tingkat selulernya tadi. Ya, jadi bukan secara individu atau in vivo, secara in vivo, tapi in vitro juga kita bisa kaji toksisitas dari suatu zat-zat tertentu, ya, tertentu misalnya yang dari geologi, habis di sana ada komponen-komponen zat-zat yang beracun, kita bisa deteksi, kita bisa kaji dengan teknik patch lab ini, ya, untuk terutama ke sel-sel, tingkat sel, ya, untuk umumnya tingkat sel itu bisa dilakukan. Jadi patch lab ini bukan hanya untuk bidang neuroscience, ya, tapi juga bidang-bidang lainnya yang bisa digunakan, ya, untuk apapun, ya, yang merusak, ya, dampak lingkungan, baik suhu atau polutan-polutan, kita bisa kaji dengan teknik patch clamp ini untuk melihat efeknya maupun dampak negatifnya terhadap sel-sel, terutama sel saraf. Ya. Nah, ini ada cara in vivo. Sekarang di Indonesia belum bisa melakukan in vivo karena cukup ribet dan juga mempertahankan kondisinya. Ini kebetulan bisa pakai opto juga, jadi pakai mikroelektrodenya. Ini pakai opto kalau nggak salah. Ini tekniknya teknik opto, ya, opto elektrofisiologi. Mohon maaf dok. Ya. Dok, mohon maaf untuk waktu presentasinya 2 menit lagi. Oh ya, ya ini tinggal ini terakhir ya. Nah, ini juga yang sekarang yang terutama berkembang, ya, artificial organ ini nanti dari data-data yang ada tadi, ya, dari semua data-data itu nanti bisa dibikin formula menjadi suatu atau tool tertentu untuk mendiagnosis atau untuk mendeteksi segala macam. Nah, ini bagian-bagiannya. Kemudian ini yang tingkat level lebih tinggi bisa behave secara organ atau sistem, ya, yang juga ini cukup berkembang, terutama dalam fungsi orang normal, ya. Ini sangat berkembang saat ini. Dengan teknik juga software untuk kuantifikasinya juga sangat berkembang sekarang, banyak sekali yang supaya lebih akurat, ya, pengembangan itu, ya, dari biasanya orang-orang programmer atau apa ini yang mengembangkan itu semua orang elektro, ya, untuk mengembangkan artificial organ ini lebih bagus sehingga membantu kita untuk bisa mendiagnosis tertentu. Saya rasa ini saja dulu, yang ini imaging yang lain kita udah tahu. Kemudian ini yang sedang saya lakukan, ya, yang sedang berjalan, ya. Ini saya coba kultur sel saraf, ya, ini pada embrio hari ke-18. Kemudian saya beri propolis, ya, sehingga terjadi peningkatan, ya. Dan juga kita identifikasi protein-protein yang ada di sel itu, terutama berkaitan dengan neuroplastisitas. Ya. Ini yang saya sedang kerjakan dengan hibah Q1, putih Q1. Nah, ini juga yang sedang dikerjakan tadi. Cuma ini gambar rekamannya kurang bagus, ya. Noise-nya cukup tinggi. Ini yang working memory. Ya, selain elektrofisiologi dengan patch clamp, ya, dengan untuk S3 terutama saat ini yang berjalan, EEG juga untuk mahasiswa S2 dan S3. Nah, ini herbal yang sedang saya saat ini adalah propolis dan hibiscus sabdariffa, ini yang sedang saya kaitkan untuk fungsi kognitifnya semua. Saya lagi dan juga exercise, ya. Ini yang riset neuroscience di RKUI, terutama di lab
lab fisiologi kedokteran dan juga IMERI, teknologi biomedik, dan satu lagi cluster neuroscience. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Nur Hadi. Sama-sama. Ya, maka silakan mahasiswa kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu 10 menit atau mungkin kita mau foto dulu ya, Bu Santi ya? Ya Bu, foto bersama dulu aja sebentar. Ya. Oke, silakan untuk mahasiswa on cam dulu. Ini background saya tuh neuron ya. Apa sih? Iya, Dok. Keren banget, Dok. Banyak sekali ya, ada ratusan untuk background. Sambil dengerin sambil suka buka-buka, ganti-ganti. Oke, silakan. Yang ada 3 slide ini, ada 3 slide Zoom-nya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Di yang pertama Lintang tolong nyalakan kameranya Lintang. Atau mungkin sedang ada kendala. Oke, kita mulai saja dulu. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kemudian yang kedua. Oke, yang kedua sudah nyala semua nih. Oh, Zaki belum dan Sekar. Oke, 1, 2, 3. Lagi, slide terakhir. Banyak yang belum buka. Ada banyak, Dok. Ada 72. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai untuk sesi fotonya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan dari mahasiswa. Silakan. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Mangga. Ya. Silakan. Mungkin yang dari kekhususan tadi yang neurobiologi. Ya, ini ada mahasiswa S1 sama S2-nya. Kalau yang mengambil mata kuliah neurobiologi sama neuroscience lanjut, silakan kalau ada yang mau bertanya. By the way, tadi terkait dengan pertanyaannya LBKIS itu nanti nanti Anda bisa ngambil mata kuliah neurobiologi ya. Terkait dengan nanti dengan memori itu juga nanti bisa Anda ketahui. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya ini pada ngantuk atau bagaimana? Kalau tidak ada, boleh saya bertanya, ya? Bu? Itu ada yang Kinanti dulu. Oh ya udah. Nanti pertanyaan saya terakhir ya, Dok. Saya ada beberapa pertanyaan. Kinanti dan Daswanil, nanti dulu. Silakan Kinanti. Iya, Dok, izin bertanya kan saya tuh tadi tuh cari-cari gitu, katanya kapasitas otak manusia itu hanya sampai 10%. Dan bisa meningkat itu sampai hanya mungkin maksimum tuh 20% gitu. Nah sebenarnya pada apa ya sebenarnya tuh kapasitas otak manusia itu bisa maksimumnya sampai segimana gitu kan. Sebenarnya saya juga pernah lihat ada yang film tuh kalau misalnya dia sampai kapasitasnya 100% itu dia sebenarnya udah nggak mampu gitu, sampai jadi kayak rusak gitu tubuhnya itu. Jadi sebenarnya kapasitas otak manusia itu sampai segimana gitu. Dan cara meningkatkannya selain dari dari behavior kita dari cara stimulus berupa tadi nutrisi dan yang lain-lain itu, kalau misalnya kita meningkatkannya dengan bantuan teknologi itu kayak gimana? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini ada sedikit istilahnya apa ya? Informasi yang kurang tepat ya, yang mengatakan itu bukan karena kapasitas otak kita itu tapi karena kebutuhan perilaku kita itu karena dia tadi neural network itu tergantung kebutuhan kita.
untuk menghadapi masalah ya. Tujuannya adalah memecahkan masalah, kan kita hidup ini memecahkan masalah yang kita hadapi setiap saat, baik untuk duniawi maupun untuk akhiratnya. Itu kan merupakan suatu masalah. Masalah dalam hal ini adalah ya stimulus, ya kita harus lebih ini. Sebenarnya tergantung itu, kebutuhan itu, kapasitas itu kita tuh apakah mungkin bisa semuanya. Dan itu sistem saraf seperti tadi saya bilang. Kalau tidak ada stimulus lagi, kalau Anda nggak pakai untuk perilaku tertentu, misalnya Anda karena memang nggak butuh, ya, itu akan kembali ke keadaan semula, ya. Jadi bukannya rusak, dia nggak rusak, dia memang kembali rudimenter lagi, istilahnya, kembali ke keadaan sebelumnya, sebelum terjadi rangkaian yang spesifik tadi, karena memang nggak dibutuhkan untuk rangkaian tadi udah nggak dibutuhkan, karena dibutuhkan yang lain, seperti itu. Ya, jadi dia kapasitasnya mungkin memang kapasitas perilaku kita itu untuk kehidupan sehari-hari kita memang hanya bisanya 20% dari, cuman memang nanti akan berubahnya, oh ini nggak diperlukan, dia akan kembali ke karena nggak dipakai lagi, ya dipakai yang baru, yang baru timbul memori yang baru, ya itu seperti itu, bukan karena kapasitas otaknya, bukan, tapi kebutuhan kita untuk memecahkan masalah yang ada kita hadapi, yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari kita itu, dalam kebutuhan hidup kita itu, memenuhi kebutuhan hidup kita itu. Jelas, contoh lah, misalnya sebelumnya kan kamu nanti memori juga tergantung dari penyimpanannya ya, seperti perilaku-perilaku yang habituasi yang dimana dia rangkaiannya itu sampai ke bagian otak yang paling dalam ya, atau istilahnya bagian otak tengah, dimana rangkaiannya itu cukup kuat. Jadi kalau Anda nggak pakai itu masih relatif masih cepat sekali kembalinya ya. Tapi memang agak sedikit, contoh lah Anda pada sudah lama nggak menggunakan fungsi memori tertentu untuk kehidupan Anda, dia kan turun. Tapi itu cepat. Kalau Anda pakai lagi, dia akan cepat kembalinya lagi. Ya, asal diulang terus, digunakan terus. Jadi seperti itu. Dan itu yang stimulasinya tadi macam-macam ya. Tadi mulai dari yang penting kondisi membantu untuk membentuk rangkaian spesifik tadi itu yang kita harus berikan, baik secara listrik maupun secara tadi macam nutrisi, tingkat stresnya atau fokusnya, itu yang dibutuhkan untuk membentuk rangkaian memori tadi. Nah, jelas sampai di sini? Jelas dok. Berarti untuk tadi selain dari nutrisi itu, kalau untuk secara artifisialnya gitu bisa dibantu dengan cara apa? Bisa macam-macam tadi kan, nutrisi, exercise itu juga akan membantu protein-protein yang dibutuhkan untuk membentuk rangkaian yang spesifik tadi ya. Terutama BDNF, dan juga sistem imun itu ditingkatkan untuk membantu, dan sistem inflamasinya ditutup, diturunkan, yang non inflamasinya meningkat ya, terutama interleukin 6, interleukin 10. Nah itu kan keduanya bertolak belakang. Interleukin 6 untuk pro inflamasi, yang interleukin 10 yang anti inflamasi, sehingga kalau exercise interleukin 10-nya meningkat, yang itu dihambat interleukin spesifik interleukin 6-nya. Nah, ya selesai. Ada lagi? Zakwan ya? Cukup, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Silakan. Pertanyaan dari Dakwanil ya? Siapa namanya? Dakwanil. Mangga, silakan. Ya, saya bertanya dok. Yang pertama sih, itu kan ada teknik patch clamp circuit itu. Ya. Nah, itu kan kita bakal mengukur potensial yang sangat-sangat kecil gitu. Nah, itu tuh apakah patch clamp circuit itu kayak tingkat keakurasiannya berapa ya? Kan itu mikro gitu ya. Dan pasti akan ada sedangkan mengukur
voltase yang besar aja itu tuh bakal ada error gitu kan. Nah, apalagi kalau yang mikro itu gimana ya? Itu bukan mikro, pico malah. Pico. Pico malah ya. Nah, itu gimana itu? Ya itu tadi, jadi resistensinya itu ditingkatkan sampai giga-ohm. Ya, itu bukan cuma mili-ohm atau tapi giga-ohm. Dia tuh resistensinya itu giga-ohm. Nah, kadang-kadang suka bocor atau membrannya itu ada jaringan lain yang ikut terjepit sehingga kurang rapat sekali, nggak sampai giga-ohm. Itu nggak bisa. Itu pasti ada gangguan itu. Noise-nya pasti bisa kebaca juga. Dan tanda-tanda dari giga-ohm nanti itu boleh dibilang potensi bentuk voltage itu nggak ada, nggak kelihatan. Jadi garisnya lurus aja. Berarti itu udah giga-ohm. Itu kalau di osiloskop atau di komputer kita lihat bentuknya, kan tadi kita set up ya berapa ininya segala macam, kecepatannya berapa, itu setupnya dari rekaman tadi, terus voltage-nya berapa, voltage membran istirahatnya berapa. Nanti di situ kelihatan. Kalau kita sedot dia masih ada current-nya, ya tadi kan bisa ada bentuk kotak gitu kan ya, itu masih ada sedikit aja tingginya, itu berarti udah jelek gitu, itunya apa, attach-nya, karena giganya apa resistennya masih belum sampai giga-ohm. Kalau giga-ohm itu dia bentuknya garis, nggak ada noise sama sekali, jadi nggak ada listrikan sama sekali yang bocor. Itu yang perlu diperhatikan dalam nyubitnya ya, supaya betul-betul bersih membrannya aja tanpa ada jaringan lain ya, yang tercubit, karena itu akan mengganggu ya, tingkat resistensinya. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah tertentu giga-ohm itu noise nggak ada, otomatis ya, karena memang apalagi sekarang ya teknologinya udah canggih betul, sehingga waktu saya di Jepang itu ada buatan Jepang masih tinggi noise-nya tadi, sehingga kita orang Jepang sendiri nggak pakai, aja jadi pajangan aja. Saya juga nggak boleh pakai karena percuma, itu noise-nya masih tinggi. Itu yang buatan Jepang waktu itu tahun 2000 akhir 1990-an ya, awal tahun 2000. Nah itu noise ya, seperti itu ya, jelas. Mungkin ini terakhir ya. Terima kasih ya dok buat penjelasannya. Dr. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Terima kasih. Oke, mungkin Bu Santis ada pertanyaan sebelum ini, sebentar lagi jam 9 kita. Ya, iya dok. Mungkin satu pertanyaan aja dok. Ini mengenai value decision. Kan itu kalau misalnya kita bicara tentang behavior kan ada value decision ya dok. Nah itu rangkaiannya atau proses encodingnya di otak itu bagaimana ya dok? Apa saya kurang jelas tadi, itu apa? Value decision dok. Oh. Itu ya. Itu jadi memang rangkaiannya. Jadi rangkaiannya semakin kompleks itu nanti di otak itu semakin baik ya. Sinkronisasinya terutama ya, atau koherensinya itu nanti akan membuat dia lebih tinggi gitu. Seperti itu. Jadi tergantung dari tingkat rangkaiannya tadi. Itu kalau di bagian otaknya itu dok, dominannya itu di daerah mana dok? Itu sebenarnya sebaiknya kita kalau pakai hanya dengan EEG, kita lihat nanti yang mana yang paling dominan ya. Biasanya daerah-daerah itu nanti yang terjadi sinkronisasi yang baik itu saat ini gelombang beta, terutama gelombang beta dan alfa itu sebagai patokan. Tapi kalau bisa ada rekaman sebelumnya MRI istilahnya, atau fungsional MR, kita bisa mengidentifikasi dari situ, meletakkan elektrodenya supaya terekamnya di daerah itu. Karena kita udah tahu yang teraktivasi itu daerah itu, meskipun
itu belum begitu jelas secara elektrofisiologi, itu baru oksigennya aja kan, aktivitas dari energinya aja yang oksigen tadi. Ya. Tapi kalau belum nanti kita bisa lihat semuanya dengan pola-pola istilahnya bentuk yang dasarnya itu, kalau datanya nanti kita bisa lihat, oh gelombang ini meningkat, jadi daerah ini yang paling, yang tadinya rendah menjadi tinggi atau sebaliknya yang dari tinggi menjadi rendah. Nah itu adalah daerah yang teraktivasi untuk fungsi itu tadi. Ya. Baik dok, terima kasih dok atas penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih Dr. Nur Hadi. Mungkin karena ini waktunya sudah lewat ya dok, mungkin kita akan tutup begitu. Ada pesan ini dok buat mahasiswa? Ya, mudah-mudahan ya pesan ada yang tertarik ya dalam kajian di neuroscience ini, terutama tadi saya bilang kita masih perlu ya, mungkin dari pengembangan organoid tadi ya, brain organ buatan ya, otak buatan istilahnya kan, itu kita kita semua bisa melakukan itu ya. Dari situ nanti untuk kajiannya ya, dari situ kajiannya, dan juga tentang untuk scanningnya ya, atau pencitraannya ya, imagingnya tingkat sel ya, itu Anda tuh bisa lakukan itu semua ya, itu pasti bisa. Menurut saya optimis kita itu bisa, asal ada kemauan dan bahan-bahannya itu dia. Nah, nanti Bu Lulu yang dari grade-nya. Iya, mangga atur nuhun dok. Ini kebetulan ya, juga kolaborasi kita nanti. Iya, iya. Mangga insya Allah dok. Ini kebetulan Bu Santi dulu pernah di IMERI dok, tapi kemudian akhirnya masuk ITB. Jadi IMERI-nya ditinggalkan. IMERI-nya di mana tuh? Di klaster mana? Dulu saya di Human Cancer dok, Cancer Research sama Profesor Andi Yono. Bikin cell culture juga, tapi untuk kanker primary culture dari cancer ovarian cancer. Ya, nanti mudah-mudahan juga ada mahasiswa kita ya, ini yang dari sejumlah 60 mahasiswa ini, mudah-mudahan kalau udah lulus S1, mudah-mudahan nanti bisa lanjut S2, S3, ya. Kalau misalnya tertarik nanti bisa gabung juga di MERI, begitu ya. Jadi itu saja kuliah pada hari ini. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sangat banyak kepada Dr. Nur Hadi, mudah-mudahan mahasiswa dapat insight ya, apa sih yang dipelajari pada hari ini. Terus terang ini kan terkait dengan sistem saraf, dengan otak. Tanpa otak kita tidak bisa punya peradaban, itu aja. Terima kasih Dr. Nur Hadi, terima kasih ya Bu Santi, silakan ditutup Bu Santi. Terima kasih banyak Dr. Nur Hadi dan juga Bu Lulu, juga peserta mata kuliah anatomi fisiologi hewan dan juga peserta dari mata kuliah neurofisiologi dan neurobiologi. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga ada ilmu yang bisa diambil dan bermanfaat. Untuk Dr. Nur Hadi juga semoga sehat selalu ya dok, semoga kedepannya kita bisa kolaborasi dan saya bisa main-main lagi ya, insya Allah. Insya Allah, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dan semuanya saya tutup. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya.